Oke gini guys ya, saya setuju bahwa agar tidak timbul kegaduhan, segera saja tunjukkan ijazah asli Jokowi itu. Siapa yang menunjukkan? Yang menunjukkan yang punya ijazah, yang menyimpan ijazah itu. Apakah UGM, ya, apakah Kabareskrim, ya, apakah Jokowi sendiri? Tunjukkan. Apalagi soal ijazah hari ini. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang. Kita lanjut lagi guys ya. Jadi menurut Rocky Gerung, kegaduhan itu justru ditimbulkan oleh Jokowi. Kalau sudah ada kemajuan dari segi alat-alat bukti, data-data yang akan ditunjukkan itu, segera saja buat laporan, ya kan? Oleh pihak-pihak yang terkait, yang berkompeten terhadap persoalan ini. Seperti KPU Bawaslu, ya kan? Didesak oleh DKPP. Kalau tidak akan kami beri sanksi, pecat semua. Tapi peristiwa sudah lama, anggota KPU-nya sudah berganti. Ya nggak apa-apa, kan data itu ada pada KPU yang sekarang. Jadi nggak sulit guys ya. Nah, apalagi kalau misalnya polisi, TNI bersepakat ya untuk membongkar itu semua. Kalau memang datanya ada di KPU, datangi itu KPU, bongkar saat ini juga. Kan selesai. Atau di persidangan, ya kan? Hakim memerintahkan bawa ijazahnya, hadirkan dia, kalau tidak kau akan dipaksa datang oleh kepolisian. Polisi datang ke rumah Jokowi, seret dia, bawa, tunjukkan di pengadilan. Kalau dia tidak mau, gitu ya. Jadi kan sederhana dan gampang guys ya. Tapi kemudian Jokowi menggunakan cara-cara formalitas hukum, yaitu siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Itu benar, saya setuju itu. Tapi untuk kasus ini harusnya dibedakan ya, karena ini kan sebenarnya tidak murni kriminal awalnya, ya kan? Tapi kalau ternyata nanti terbukti palsu, baru memang muncul kriminalnya. Maksudnya kejahatan pemalsuan dokumen atau pemberian informasi bohong begitu ya. Nah, pemberian informasi bohong itu apa ya? Dia mengatakan ijazahnya asli, ternyata nanti misalnya palsu. Atau misalnya nanti kejahatan pemalsuan dokumen itu ketika dia jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, ijazah apa yang dia pakai? Kalau ternyata palsu, baru muncul kriminalnya. Nah, mungkin dia sampai ke sana tentunya berpikirnya, sehingga tentu dia tidak mau menunjukkan itu. Nah, andai pun misalnya itu benar, ya kan sudah selesai. Jadi sudut pandangnya dia tidak bersikap sebagai anak-anak yang baru gede dan tidak punya ilmu, tidak bermoral. Jadi dia dalam hal ini harusnya bersikap sebagai seorang pemimpin dan negarawan. Jadi untuk apa menciptakan kegaduhan? Untuk apa menjebak orang sehingga nanti orang itu kepleset ngomong, terlanjur sampai kemana-mana, menjadi bola liar, yang pada akhirnya orang-orang ini tidak mampu membuktikan karena memang bukti ijazah asli itu memang ada pada Jokowi, ya kan? Nggak mungkin mereka ini mampu menunjukkan, cuma indikasi mengarah apakah itu palsu ada, ya kan? Nah, tinggal sekarang pemerintah, berani nggak pemerintah intervensi ini? Harusnya berani, ya, harusnya berani. Pemerintah intervensi kalau untuk kebaikan dan kebenaran lakukan. Kalau perlu, bukan kalau perlu, buat saja payung hukumnya kalau belum ada payung hukumnya. Nah, Jokowi kan melakukan itu. Apa yang dia buat apa yang dia akan lakukan. Ya, kebijakan-kebijakan, tindakan-tindakan, itu dia siapkan dulu payung hukumnya. Ya, jadi apa yang dia lakukan menjadi legal. Walaupun sebenarnya kemungkinan melanggar hukum, artinya dia melegalkan adanya pelanggaran hukum misalnya. Nah, sekarang kita mau melegalkan suatu tindakan untuk memutus mata rantai kegaduhan dan tindakan-tindakan lain yang bisa menjelekkan atau memperburuk keadaan atau bahkan menimbulkan kerusakan, ya, atau tindakan-tindakan yang dapat merugikan lainnya. Itu pentingnya produk hukum yang sengaja dibuat untuk mengatasi problem. Jadi dibuat dulu payung hukumnya. Nah, kenapa pemerintah Prabowo tidak melakukan itu? Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Karena begini, statement-statement Prabowo yang belakangan ini, nggak usah yang lain-lain dulu lah, ya. Kalau itu Anda bisa cari sendiri. Aku ambil satu contoh saja. Ya, contohnya adalah
Prabowo mengatakan hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi misal. Itu kan sudah menunjukkan bahwa dia adalah pendukung Jokowi atau dia menjadi bagian daripada orang yang katakanlah berada di lingkaran Jokowi. Harusnya sebagai presiden dia tidak menunjukkan sikap itu. Kenapa dia lakukan itu? Nah, ini nggak usah bilang pakai misteri, orang udah bisa meraba-raba. Ya, Prabowo sendiri sudah pernah mengakui bahwa dia kemenangannya itu berkat pertolongan dan bantuan Jokowi. Ya, tapi harusnya setelah jadi presiden, ya harus berani dia menegakkan kepentingan bangsa dan negara melebihi kepentingan dia dengan Jokowi sendiri. Nah, tapi ya mungkin dia orang yang berbeda ya, dia tidak mampu melakukan itu. Nah, itu yang sangat kita sayangkan. Oke ya, jadi Jokowi sudah menimbulkan kegaduhan ya lebih dari 2 tahun ya sejak dia masih menjadi presiden, orang sudah bongkar masalah itu palsu ya. Jadi Jokowi tidak mau menunjukkan itu sehingga kegaduhan itu timbul sampai sekarang, bahkan orang-orang yang mengatakan itu palsu itu dipenjarakan. Bang Tri sendiri yang pertama sekali menulis undercover Jokowi itu ketika dia di penjara, lalu ketika dia pulang ke rumahnya ya, memeriksa keadaan di rumahnya, ternyata istrinya dihamili orang. Data-data pribadi KTP dia hilang. Jadi seolah-olah dia bukan penduduk Indonesia. Nah, ini kebejatan apa lagi? Kalau menurut hemat saya ini, kalau boleh pakai istilah ini PKI, nggak ada lagi PKI. Tapi memang ini perbuatan orang-orang tak bermoral. Ya, harusnya pemerintah intervensi di sini. Tapi ini sekali lagi menunjukkan ya, ini bukan sekedar apakah rejim ini adalah rejim di bawah penindasan Jokowi ya, atau di bawah tirani hegemoni Jokowi dalam tanda petik ya. Nah, walaupun mungkin begitu kan, ini sebenarnya sudah menunjukkan bahkan pemerintah kita ini bukan orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang beriman pasti dia akan takut sekali diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu dia harus tuntaskan masalah ini, karena ini semua tanggung jawab mereka sebagai pemerintah ya. Bagaimana membuat rakyat tenang, negara aman, nyaman, sehingga pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik dan benar, rakyat menjadi sejahtera dan disejahterakan. Nah, tapi kenapa mereka nggak lakukan itu? Nah, itu yang saya katakan, ya kan? Mungkin mereka ini memang tidak beragama, ya. Pada saat dia melakukan tindakan ini dia tidak beragama. Jadi banyak orang-orang munafik di pemerintahan ini, ya, di DPR, di penegakan hukum kita. Padahal kalau menurut Islam, orang-orang munafik itu tempatnya tahu nggak? Di neraka paling jahanam, ya. Orang yang bicara seperti saya ini akan terseret juga nanti. Ya, ketika kita mengecam, orang pun akan mengecam kita, Allah macam kau aja lebih baik. Nah, kan begitu orang akan bilang. Padahal saya nggak perlu mengecam kalau persoalan ini tidak ada. Jadi ini bola liar yang diciptakan oleh Jokowi laknatullah alaihim ini. Ya. Kenapa? Karena saya juga jadi ikut-ikutan untuk ngomong. Nanti orang lain juga ikut-ikut ngomong. Salah ngomong dilaporkan, bisa berurusan dengan persoalan pidana. Padahal kan nggak perlu kan. Jokowi juga nggak kenal kita. Kita kan sebenarnya nggak kenal sama Jokowi. Ya. Kecuali barangkali lihat di TV, lihat gambarnya, ya kan, lihat berita, informasi, kan begitu. Jadi tidak perlu ini terjadi sebenarnya. Jadi efek dominonya sangat besar, multiplier effect, ya, sangat merugikan bangsa dan negara ini, merugikan rakyat ini. Tapi Jokowi nggak mau berpikir begitu, dan pemerintah Prabowo juga nggak mau berpikir begitu, ya kan? Saya minta tolong dihentikan ini ya, intervensi ini. Kalau memang diperlukan, bukan kalau diperlukan, memang perlu. Kalau nggak mau pakai payung hukum, perintahkan Kapolri tangkap Jokowi. Kalau dia nggak mau tunjukkan ijazah itu asli atau palsu. Bongkar itu semua. 1 hari selesai itu. Ya kan? 1 truk polisi ke KPU. Ya. Ya, KPU apa? KPU Kabupaten Kota. 1 truk KPU Provinsi. 1 truk polisi turun di KPU Pusat. Nanti di Bawaslu. Begitu semua. Bongkar semua. Ya, 1 truk masuk ke rumah Jokowi. Tangkap semua. Polri dan TNI bersatu. Ya kan? Didukung lagi oleh ormas-ormas OKP yang ingin negara ini betul-betul mencerminkan Pancasila yang diamalkan. Ya, sistem hukum yang ditegakkan. Gitu. 1 hari selesai itu. Ya, cuma 1 orang kok. Kalau terjadi perlawanan, sikat habis. Sikat saja. Ya, ini perintah. Nah, kalau Panglima nggak mau ambil sikap bagaimana? Ya kan? Kapolri, Presiden nggak mau ngambil sikap bagaimana? Ya terpaksa kita yang ngambil sikap. Nah, sikapnya omong-omong guys ya. Mana mungkin saya bisa perintahkan. Nah, oleh sebab itu, supaya saya tidak terjebak pada omong-omong, tolong dong, ya kan? Ya, didik bangsa dan negara ini menuju arah jalan yang baik dan benar. Oke guys, sampai situ juga. Assalamualaikum.